terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menyapa pagi hari Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai kerjasama antara Australia dan juga Indonesia. Tentunya Indonesia sebagai negara berkembang harus memperluas relasi dan juga menjalin kerjasama dengan beberapa negara sahabat. Bahkan di bidang pendidikan. Lalu seperti apa sejauh ini hubungan antara Indonesia dan juga Australia? Saat ini di studio Sapa Sulsel Makassar telah hadir Duta Besar Indonesia untuk Australia. Ada Bapak Kristiarto Legowo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Oke, dan tentunya juga sudah hadir bersama kita ada Bapak Richard Matthew, Konsul Jenderal Australia untuk Indonesia Timur. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Winda. Dan juga sudah ada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, ada Profesor Armin Arsyad. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan berbincang bagaimana kemudian kerjasama antara Indonesia dan juga Australia, khususnya juga nanti bagaimana bidang pendidikan dan juga bersama dengan Universitas Hasanuddin. Apalagi di Unhas sendiri ada jurusan atau Departemen Hubungan Internasional. Seperti apa kemudian kerjasama? Saya ke Pak Kristiarto dulu selaku Dubes Indonesia untuk Australia. Sejauh ini bagaimana sih hubungan antara Indonesia dan Australia, Pak? Pertama saya ingin sampaikan bahwa Australia merupakan negara yang sangat penting bagi Indonesia. Australia terletak tepat berbatasan dengan Indonesia, sehingga kita tidak mempunyai pilihan lagi selain senantiasa berupaya memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Saya ingin sampaikan dalam kaitan ini bahwa selama ini kita anggap Australia mampu menjadi aset dalam upaya kita untuk semakin memajukan dan mengamankan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya, khususnya terkait dengan prioritas yang kita letakkan dalam pelaksanaan politik luar negeri kita. Antara lain pertama, menjaga keutuhan NKRI, masalah pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia, diplomasi ekonomi, dan yang keempat, hal ini yang sejalan dengan amanah yang kita terima dari konstitusi kita, yaitu upaya untuk turut serta menciptakan perdamaian dan ketertiban di dunia. Jadi pastinya selalu untuk menjaga perdamaian, apalagi nih kalau bisa dibilang Indonesia dan Australia cukup dekat ya. Betul. Hubungannya sebenarnya baik berarti ya Pak ya? Sangat baik sekali. Sangat baik. Lalu fokus untuk program-program yang kemudian dijalin antara Indonesia dan Australia apa saja sih Pak? Perdana Menteri Australia baru saja mengunjungi Indonesia belum lama, itu pada tanggal 31 Agustus, kurang dari 1 minggu setelah beliau dilantik menjadi Perdana Menteri. Dan pada kesempatan tersebut, beliau dengan Bapak Presiden telah mendeklarasikan peningkatan hubungan bilateral kita dari yang sifatnya comprehensive partnership menjadi comprehensive strategic partnership. Maknanya bahwa selain sifatnya komprehensif, hubungan bilateral kita itu melingkupi berbagai area bidang kerjasama yang terkait dengan kepentingan nasional kedua negara. Hubungan kedua belah pihak juga dimaksudkan untuk dapat memberikan kemanfaatan bagi kawasan dan juga dunia. Oke, sejauh ini banyak juga kemudian mahasiswa dari Indonesia kemudian berkuliah di Australia, karena menjadi menarik bagaimana kemudian kerjasama ini sejauh ini. Sebagaimana kita ketahui, selama ini pemerintah Australia telah memberikan beasiswa, banyak sekali beasiswa dalam skema Australia Award kepada para mahasiswa Indonesia untuk mengambil berbagai macam disiplin ilmu. Sementara itu pemerintah Australia juga memberikan beasiswa bagi para pelajar Australia undergraduate untuk studi juga di Indonesia dalam skema yang dinamakan New Colombo Plan. Sementara pemerintah kita sendiri melalui skema LPDP juga banyak memberikan beasiswa bagi mahasiswa kita untuk belajar di Australia. Sebagaimana kita ketahui, perguruan tinggi di Australia punya standar yang tinggi, sehingga kita diharapkan bisa menarik banyak kemanfaatan. Jadi ini peningkatan SDM juga ya untuk Indonesia dan juga
Australia, saya ini buru-buru mau daftar beasiswa juga nih Pak Dubes Silakan. ya. Di sini ada Pak Richard Matthew. Oke, nah, kita ke Bapak Richard Matthew, Konsul Jenderal Australia untuk Indonesia Timur. Ya. Sudah berapa lama di Makassar? Saya sudah 2 tahun 10 bulan di sini. Jadi waktu sudah lewat dengan cepat sekali. Oke. Sejak kami datang ke sini. Udah bisa bahasa Makassar berarti ya di sini? Belum. masih kemudian proses ya. Ya. Tapi bagaimana sejauh ini pandangan Konsul Jenderal untuk Indonesia Timur, bagaimana melihat hubungan antara Indonesia dan Australia, khususnya di Indonesia Timur seperti apa? Ya, kalau khususnya di Indonesia Timur, saya lihat hubungan Australia-Indonesia sudah berbasis, punya basis yang kuat. Dan sebenarnya ada sejarah yang panjang. Sejak mungkin 300 tahun yang lalu, sudah ada hubungan perdagangan antara orang Makassar atau pelaut-pelaut dari Makassar dengan penduduk asli Australia Utara. Tapi sejak tahun abad yang lalu sudah ada hubungan perdagangan juga. Dan waktu perang kemerdekaan, Australia juga membantu Indonesia di PBB untuk mencari kemerdekaannya dan mencari pengakuan kemerdekaannya di PBB. Dan setelah itu Australia mulai membantu Indonesia atau menyumbang kepada perkembangan Indonesia sebagai negara baru. Dan tadi Pak Duta bercerita mengenai program Australia Award, program beasiswa itu. Program itu sebenarnya mulai pada tahun 1950-an. Tapi waktu itu program itu namanya Colombo Plan. Sekarang diubah menjadi Australia Award, sekarang Australia Award. Tapi Pak Chris juga menyebut satu program baru untuk kirim anak-anak Australia ke sini. Namanya New Colombo Plan. Dan itu memang sangat sukses karena Indonesia merupakan destinasi belajar untuk anak-anak dari mahasiswa Australia. Jadi yang sangat populer ya. Ya. Jadi ada satu rombongan misalnya pada hari Jumat ini datang dari Murdoch University, datang ke Makassar. Minggu lalu ada satu rombongan pergi ke Ambon. Jadi makin lama makin banyak anak-anak dari Australia akan berkenalan dengan budaya dan industri dan masyarakat Indonesia. Artinya nanti kita semakin akrab ya antara Indonesia dan Australia, khususnya juga anak-anak muda yang mahasiswanya tidak hanya dari Indonesia saja yang kemudian ke Australia, tapi dari Australia juga ke Indonesia. Jadi saling mengenal budaya. Kalau saya boleh menambah dengan Pak Chris tadi, Australia penting bagi Indonesia, Indonesia penting bagi Australia karena Indonesia seperti benteng di atas Australia di paling utara. Tapi hubungan bilateral ini tidak boleh berdasarkan hubungan antara pemimpin-pemimpin kita saja. Walaupun hubungan itu bagus sekali sekarang, kadang-kadang ada ya seperti gelombang, seperti laut ada naik kita turunnya. berharap bahwa semuanya baik-baik saja ya, kita karena berharap, keduanya penting ya. Kita berharap supaya hubungan ini lebih luas dan lebih mendalam, menyangkut hubungan masyarakat, rakyat ke rakyat, menarik daerah ke sekali daerah, pastinya hubungan antara Indonesia dan juga Australia, saudara. Kita pastinya akan berbincang kembali, kemudian masih membahas nantinya apa kerjasama Indonesia Australia, Australia Indonesia bersama dengan Universitas Hasanuddin seperti apa. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia, dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan kita masih berbincang mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dan juga Australia, apalagi terkait dengan bidang pendidikan. Begitu banyak warga Indonesia kemudian ke Australia, begitu pun juga Australia ke Indonesia. Bagaimana saat ini hubungan kerjasama antara Universitas Hasanuddin, universitas yang terbesar di Indonesia Timur, dengan Australia, Prof. Armin? Ya, menurut pengamatan saya,
UNAS ini kan saat ini mempunyai visi misi untuk menuju ke World Class University. Karena itu salah satu negara tujuan untuk mewujudkan misi UNAS World Class University itu bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Australia dalam bentuk pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, sit-in di perguruan tinggi di Australia, dan mahasiswa yang sit-in ini diharapkan bisa melanjutkan untuk program studi S2 dan S3 ke depan. Jadi Indonesia sangat butuh Australia. Mengapa Australia banyak dituju, dipikirkan sekarang? Karena universitas di Australia itu universitasnya seperti Australian National University itu kelas 20 dunia. Dan dia Australia itu berstandar Eropa tapi dekat dengan Indonesia. Sehingga daripada jauh-jauh kita ke Eropa, kenapa tidak bekerja sama dengan Australia yang jauh, yang kalau kita di Nusa Tenggara itu atau di Maluku Utara itu kalau lagi surut airnya itu dilihat pulaunya Australia itu. Jadi sangat dekat. Dan menurut hemat saya, ditinjau dari aspek sejarah, hubungan dengan Makassar dengan Australia sudah terjalin sejak lama. Malah yang menurut Pak Duta Besar tadi di kuliah tamu tadi, beliau mengatakan bahwa orang Indonesia yang pertama ke Australia itu orang Makassar. Dan memang orang Makassar itu ya adalah pelaut-pelaut yang ulung, Bugis Makassar, dan dia memang menjelajah beberapa benua di dunia. Jadi memang ada sejarah histori ya antar keduanya untuk Makassar dan juga Australia. Tapi saya mau ke Bapak Richard Matthew dulu selaku Konsul Jenderal Australia untuk Indonesia Timur. Bagaimana kemudian hubungan kerjasama khususnya di Indonesia Timur, seperti apa saja program-programnya? Kita menjalankan program bersama yang sering kita menamakan kemitraan, ya, kemitraan Indonesia untuk kemitraan Indonesia untuk keadilan, kemitraan Indonesia untuk memperdayakan perempuan, kemitraan Indonesia untuk di bidang pendidikan. Jadi banyak ada program yang kami jalankan dengan kerjasama dengan misalnya pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah pun. Di pendidikan juga ada program pertukaran sekolah misalnya, namanya Bridge Schools Program. Ya. Dan di Goa dan Makassar ada 14 sekolah yang berpartisipasi dalam program itu, di mana guru dari sini dikirim untuk 2 minggu atau 3 minggu bekerja dengan mitra gurunya di Australia. Nah, program itu berjalan dengan baik sekali, dan kalau kita melihat hasilnya di dalam kelas-kelas anak-anak, semangatnya besar sekali. Anak-anak bisa bicara lewat internet dengan teman-temannya di Australia, dan waduh, kalau kita melihat mereka bicara tukar bahasa itu sangat menggembirakan. Jadi ada program untuk mahasiswa seperti kita bicarakan tadi, tapi ada juga yang disebut oleh Pak Dekan tadi, kolaborasi penelitian. Ini sesuatu yang sangat bagus untuk para akademisi, baik untuk orang akademisi dari Australia pun dan orang akademisi dari Indonesia, untuk bekerja sama menjalankan penelitian di Indonesia Timur. Itu memang sudah jalan dari dulu juga. Jadi memang sudah banyak program yang kemudian itu dinilai efektif. Dan utamanya dalam upaya meningkatkan hubungan kedua masyarakat itu, dan juga sudah disebut juga dalam kemitraan komprehensif strategis adalah pertukaran penelitian, kerjasama penelitian bersama.
pertukaran pelajar. Tadi dalam kuliah umum kita jajaki mengenai pertukaran guru, pertukaran tenaga pengajar pada tataran perguruan tinggi. Seperti saat ini di bidang kerjasama militer dan pertahanan sudah ada pertukaran dosen. Kita mengirimkan dosen ke sekolah komando di Australia, dan Australia pun juga mengirimkan beberapa officernya untuk menjadi dosen di SESCO kita. Saya kira ini merupakan kolaborasi yang sangat baik, yang at the end akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi upaya pemajuan hubungan bilateral di antara kedua negara. Dan semuanya menyangkut peningkatan hubungan rakyat ke rakyat. Dan itu yang people to people. People to people. Dan itu fungsi daripada konsulat jenderal. Di Indonesia, di Australia ada 4 konjen, ya Pak? Kita di sana ada 4 konsulat, 3 pada tataran konsulat jenderal di Melbourne, di Sydney, dan di Perth, dan 1 pada level konsulat, dan di Canberra kita ada kantor pada tataran Kedutaan Besar Republik Indonesia. Oke, jadi ini kerjasama yang luar biasa antara keduanya, Indonesia dan juga Australia. Ini people to people ya. Jadi ini memang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia maupun juga untuk Australia itu sendiri. Tapi bagaimana dengan Universitas Hasanuddin melihat manfaat yang sudah dilihat selama ini setelah menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia bersama Australia? Ya, saya melihat bahwa manfaatnya Indonesia, terutama Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Australia. Manfaat yang pertama itu banyak dosen-dosen UNHAS itu doktor di Australia, dan setelah mereka kembali itu wawasannya jauh lebih luas, jauh lebih bagus, dan memberikan pencerahan kepada masyarakat Sulawesi Selatan melalui proses pembelajaran kepada mahasiswa. Dia melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sehingga ketika mereka belajar di Australia itu bukan saja belajar, tetapi mereka melakukan perbandingan pemerintahan, perbandingan budaya, dan memahami bagaimana perekonomian di Australia, sehingga ketika kembali dan mengajar atau melakukan pengabdian masyarakat di berbagai daerah, itu mereka seringkali memberikan contoh pengalamannya waktu sekolah di Australia. Karena itu menurut hemat saya ini perlu ada didorong terus, dan bukan saja di tingkat dosen. Kita malah meminta kepada Pak Dubes tadi itu ada magang mahasiswa-mahasiswa hubungan internasional atau mahasiswa dari jurusan lain yang relevan untuk magang di Australia, difasilitasi tentu oleh Kedubes, di mana dia harus magang. Memang sangat terasa ya, sangat manfaatnya setelah kerjasama Indonesia dan juga Australia, khususnya juga bagi dosen-dosen yang melanjutkan studi di Australia. Setelah mereka pulang, saya pun merasa bahwa ketika mereka pulang, ini kelasnya jadi bilingual, Pak Dubes. Apalagi FISIP UNHAS sekarang, utamanya Departemen Hubungan Internasional, itu membuka kelas internasional, dan salah satu programnya itu mahasiswanya itu sit in di Australia. Oke, pastinya bagaimana kemudahan nanti mahasiswa untuk berkuliah di Australia ataupun mendapat beasiswa. Kita akan melanjutkan perbincangan ini, saudara, usai jeda berikut ini. Sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya.
bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan kita masih membahas mengenai kerjasama antara Indonesia dan juga Australia. Di sini saya masih bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Bapak Kristiarto, dan juga Bapak Richard Matthew, dan bersama Dekan Universitas Hasanuddin ada Prof. Armin di sini. Kalau tadi kita berbincang mengenai pendidikan, bagaimana kemudian dengan ekonomi, hubungan kerjasama, hubungan bilateral Indonesia dan Australia terkait dengan bidang ekonomi. Pertama saya ingin sampaikan bahwa salah satu pilar dari kemitraan komprehensif dan strategik tadi adalah kerjasama di bidang ekonomi. Dan dalam kaitan ini saya ingin sampaikan bahwa antara Indonesia dan Australia kita telah merampungkan suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Kita tinggal menunggu waktu kapan dokumen ini dapat ditandatangani oleh kedua negara. Maknanya apa? Ketika saya sampaikan bahwa ini kemitraan ekonomi yang komprehensif, sifatnya tidak hanya mencakup masalah perdagangan, tidak hanya menyangkut masalah investasi, tapi juga menyangkut masalah bagaimana kedua negara ini bisa menjadi makmur bersama. Oleh karena itu di situ ada aspek capacity building, ada aspek bagaimana mempermudah mobilitas orang Indonesia ke Australia, orang Australia ke Indonesia. Dan ini jelas merupakan suatu peluang yang besar yang harus dimanfaatkan juga oleh Sulawesi Selatan. Karena kesempatannya begitu besar di area pertambangan, di area budidaya laut, di area juga pendidikan, dan juga di area capacity building. Australia jumlah penduduknya 25 juta. Kecil jika dibandingkan dengan Indonesia. Tapi jangan lupa, penduduk kecil tapi daya belinya sangat kuat. Sehingga Australia tetap merupakan potensi pasar yang besar bagi Indonesia. Dan hal ini dalam kaitannya dengan Sulawesi Selatan, kopi Sulawesi Selatan itu terkenal sekali di Australia. Kemudian dari budidaya laut, rumput laut Australia, Sulawesi Selatan itu banyak diminati di Australia. Dan juga kita bisa menarik juga para investor Australia untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pertambangan di wilayah Sulawesi Selatan. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang diatur dalam kemitraan ekonomi komprehensif itu adalah capacity building. Jadi kita bisa menarik manfaat dari balai-balai latihan yang ada di Australia, vocational training, untuk melatih tenaga-tenaga kerja Indonesia agar mereka bisa mendapatkan sertifikasi, yang dengan sertifikasi itu tidak saja mereka dapat bekerja di Australia, tapi dapat bekerja di banyak negara. Dan dalam kaitan ini ketika saya menyampaikan ada fasilitasi terhadap mobilitas orang, saat ini antara Indonesia dan Australia, Australia memberikan kesempatan bagi 1.000 orang Indonesia setiap tahun untuk dapat berlibur sambil bekerja di Australia. Dan ketika perjanjian nanti, kalau perjanjian itu sudah ditandatangani, jumlah ini akan ditingkatkan sampai mencapai angka 5.000 secara bertahap. Tentunya ini juga peluang bagi teman-teman di Sulawesi Selatan juga. Oke, Bapak Richard Matthew, bagaimana kemudian kerjasama untuk Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan, Kota Makassar dengan Australia terkait dengan bidang ekonomi sejauh ini? Ya, sejauh ini kita sudah tahu ada kerjasama atau ada perusahaan Australia yang misalnya mendirikan pertambangan di sini, ada perusahaan Australia mendirikan pabrik terigu, misalnya PT Extensel di Makassar itu 50% itu milik koperasi petani gandum dari Perth. Ya, dan mereka mengimpor gandum dari Australia, Amerika, Ukraina, dan diolah menjadi terigu misalnya. Jadi kita bisa bekerja sama untuk tambah nilai dari produk-produk misalnya yang diimpor dari Australia, Indonesia menambah nilai dan bisa diekspor ke keluar. Misalnya terigu yang dibuat di sini dari gandum Australia dijadikan mie instan dan diekspor ke luar negeri lagi.
apalagi diekspor kembali ke Australia, Pak. Ya. Sebagian juga. Ini dapat keuntungan ekonomi Ya. dua-dua ya, Ya, berarti antara bersama-sama Indonesia dan mendapat juga win-win. Australia. Win-win solution ini berarti ya. Tapi bagaimana dengan Universitas Hasanuddin perannya sejauh Ya. ini terkait dengan hubungan ekonomi Indonesia dan Australia? Ya, saya melihat banyak masyarakat di Sulawesi Selatan itu yang membutuhkan bimbingan perguruan tinggi di satu sisi dan butuh bantuan modal di sisi lain. Jadi ada yang dicanangkan oleh pemerintah bagus ini pentahelix, yaitu ada kerjasama antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat, dan media. Mengapa pentahelix ini dibutuhkan? Karena masyarakat itu sebenarnya membutuhkan uluran tangan perguruan tinggi. Pemda juga sumber daya yang bisa dikembangkan di Pemda itu membutuhkan uluran tangan perguruan tinggi bersama-sama. Jadi banyak potensi-potensi di daerah itu hanya ditatap-tatap sebagai sebuah potensi. Jadi saya sering istilahkan begini. Jadi emang harus ada SDM ya, yang kemudian kalau kita itu. punya istri cantik, jangan dibiarkan tergeletak di atas tempat tidur saja. Jadi harus diolah untuk tapi harus diolah, menghasilkan harus diolah sehingga manfaat menjadi dan juga bermanfaat. Dapat suami yang bagus. Karena suami yang bagus. Oke, baik. Terakhir karena waktu kita sangat terbatas, saya ke Bapak Richard Matthew dulu. Apa kemudian harapan dan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Makassar? Saya harap masyarakat Makassar memperhatikan semua kesempatan yang timbul dari kemitraan Australia-Indonesia, khususnya di sektor ekonomi, dan betul-betul mengambil manfaatnya. Misalnya di sektor pendidikan dan di sektor investasi. Saya juga nanti mengadakan acara untuk menarik investor-investor di sektor pariwisata misalnya ke Makassar. Tapi sebaliknya kita harap supaya lebih banyak orang dari Indonesia Timur makin lama makin mampu berjalan-jalan. Janganlah ke Australia, jangan saja ke Malaysia atau Singapura, janganlah ke Australia. Oke, terakhir dari Pak Dubes seperti apa? Saya sebetulnya hanya ingin mengkopas saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Richard Matthew. Kesempatannya begitu luas, kita tinggal memanfaatkan kesempatan yang ada itu untuk kemanfaatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya di studio Sapa Sulsel pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Kristiarto Legowo, Duta Besar Indonesia untuk Australia, Bapak Richard Matthew, Konsul Jenderal Australia untuk Indonesia Timur, dan juga Profesor Armin Arsyad selaku Dekan Fisip Universitas Hasanuddin yang sudah hadir pada hari ini. Tentunya kita berharap bahwa hubungan Indonesia dan juga Australia, hubungan bilateralnya semakin baik, dan semuanya kita masyarakat Indonesia khususnya juga masyarakat Kota Makassar bisa memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini agar nantinya bisa mendapatkan manfaat yang terbaik dari hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Australia. Dan saya Wida Anggreni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat pagi.